Bayangin sekaget apa pas lagi di kamar mandi malah diintip sama orang asing. Nggak pernah terfikir sedikit pun kalau bakal ada orang mau jahat ke aku. Sampai tiba di mana hari ini aku dibuat tremor sebadan-badan karena ngegepin orang asing di balik jendela. Tapi untungnya aku di kamar mandi itu bukan lagi mandi ya, melainkan aku yang lagi ambil air wudhu dengan posisi menghadap tembok dan membelakangi jendela. Yang pada saat membalik badan kelihatan dari ujung mata aku kayak ada sesuatu yang melintas. Awalnya aku pikir cuma perasaan aku aja, tapi penasaran gitu pengen ngeliat dan mastiin kalau yang baru aja aku lihat itu salah. Aku langsung buru-buru lihat jendela dan bener-bener kaget pas lihat ada cowok yang lagi jongkok dan gugup pas aku panggil dan aku tanyain lagi ngapain kamu di situ. Terus aku bilang suruh ke depan rumah. Tujuannya biar mukanya itu kelihatan CCTV dan aku bakal aduin ke majikan. Tapi ternyata dia nggak mau nyamperin dong. Alhasil aku terpaksa ambil HP dan rekam mukanya. Dan dia kelihatan gugup banget dan pura-pura nulis di kertas dan sibuk geser-geser HP. Abis itu aku telepon majikan, suruh ke rumah dan orang itu ketakutan mau kabur dengan alasan mau lihat-lihat ke sana dulu dan dia janji bakal kesini lagi pas majikan aku dateng. Tapi aku nggak tinggal diem dong, aku ikutin biar dia nggak pergi jauh. Nggak lama majikan aku dateng dan aku gemeter banget, ditambah pas majikan dateng itu aku udah nggak bisa bendung air mata, langsung pecah pas itu juga. Tanpa basa-basi aku langsung aduin kalau orang itu ngelihat aku di kamar mandi dari jendela dan aku langsung tarik majikan aku ke belakang rumah ngasih lihat dan meragain gimana cara dia ngelihat aku tadi. Lalu orang itu ngelak nggak mau mengakui. Terus aku dengan tegas bilang kalau kamu nggak sengaja lihat kenapa harus masuk ke sini, mau ngapain? Begitupun majikan aku mempertanyakan hal yang sama. Tapi hebatnya dia menjawab, aku nggak tahu kalau di kamar mandi itu ada orang dan aku di sini lagi kerja dan kerjanya itu ngeliatin selokan air. Aku nggak habis pikir kalau emang di Taiwan ini ada pekerjaan yang selokan aja sediperhatikan itu. Orang itu banyak banget ngomong, menjelaskan dan membela diri kalau semuanya itu ketidaktahuan dan ketidaksengajaan. Adanya dia di balik jendela kamar mandi itu karena sebuah pekerjaan katanya. Terus dia bilang kalaupun dia ada lihat aku di dalam tadi, itu juga nggak merugikan aku karena posisinya saat itu aku juga kan pakai celana dan baju. Apalah orang ini, mau pakai baju atau enggak ya itu tetap aja sih nggak sopan kata aku mah. Tapi menurut aku bukan itu aja sih masalahnya. Kalau emang bener ada pekerjaan tersebut di Taiwan ini, oke lah bisa diterima. Tapi dengan dia bilang nggak tahu kalau ada orang di dalam kamar mandi itu nggak mungkin. Soalnya keran kan lagi nyala, otomatis airnya ngalir keluar dong ke selokan tersebut. Kalau mata enggak ngelihat karena belum berhadapan langsung dengan jendela, seenggaknya dia kan ada telinga yang bisa deteksi dari jauh kalau di dalam itu ada air nyala dan pastinya bunyinya beda dong kalau ada orangnya. Jadi jangan dulu dilanjut gitu jalan ke arah sana gitu loh. Singkat cerita, karena aku masih banyak nggak ngerti bahasa sini, dia udah banyak ngomong sama majikan dan majikan aku juga udah ngebelain aku mempertanyakan apa yang aku pengen tanyain ke orang itu. Terus majikan nenangin aku dan ngasih penjelasan kalau benar dia itu masuk gang sempit itu buat kerja. Dan ya, orang itu juga udah minta maaf. Dan setelah aku pikir ini juga kesalahan aku yang nggak tutup jendela, jadi aku menyudahi perdebatan itu dan balik ke dalam rumah. Terus nggak lama majikan dan orang itu ikut masuk dan nyuruh hapus rekaman mukanya tadi di HP aku. Tapi sebelumnya aku udah kirim video itu ke suami dulu dan aku sepil sedikit aja videonya dengan muka orang itu yang aku blur karena aku nggak mau kalau sampai video ini FYP ke orang tersebut malah bakal jadi masalah lagi. Di sini aku cuma mau berbagi cerita dari 1-2 penggal kehidupan sehari-hari dan pengalaman aku saat menjadi TKW.